Halo Sobat Bola.com, kembali bersama saya Grendo Pradikdo dalam Bola Break, edisi khusus jelang Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 15 November 2024. Nah, seperti biasa nih, kalau di Bola Break, saya tidak akan sendirian. Kali ini saya bersama seorang pelatih sepak bola usia muda, terus kemudian juga mantan pemain timnas Indonesia, posisinya di striker. Ini dia Purwanto Kabar baik, Sumundo. alhamdulillah. Kabar coach? Baik Salam. ya, Baik oke. juga Mas ya. Saya langsung aja nih ya untuk pertandingan lawan Jepang. Waktu coach Purwanto masih aktif bermain, itu bisa dibilang Jepang aja sudah punya pemain-pemain hebat yang berumput di Eropa. Ya kita contoh lah waktu itu ada Hidetoshi Nakata, Shinji Ono. Sugiono ya. Nah, bahkan sejak 98 itu mereka belum pernah absen lagi di Piala Dunia. Nah, walaupun waktu itu memang mungkin timnas Indonesia nggak pernah nih ketemu dengan Jepang, tapi dulu melihat kekuatan Jepang di era Coach Purwanto masih bermain seperti apa sih? Memang waktu zaman saya main Jepang sudah tim termasuk tim macan Asia ya kan. Tapi sekarang perkembangannya lebih pesat lagi, bisa banyak pemain yang bisa bermain di Eropa, yang termasuk dari strikernya itu yang ada main si Ade itu yang Feyenoord, yang main Feyenoord, ada yang main di kaptennya yang dari main di Liverpool ya kan. Ya, Betul. saya lihat memang perkembangan besar sekali memang di Jepang. Menurut saya yang perlu kita contoh juga ini seperti ini. Ya, emang ya, coach kalau ngomongin Jepang, bisa dibilang dulu pernah ada istilah Jepang tuh belajar dari kita, tapi sekarang bisa dibilang nih Jepang malah justru sangat-sangat maju. Ya, Nah, tapi kalau melihat kekuatan Jepang saat ini, kita beralihlah kemarin di Piala Asia 2023 di awal Januari kemarin, itu kan kita sempat ketemu juga sama Jepang ya, coach ya. ya siap. Nah, waktu itu kita kalahnya tuh tipis lah bisa dibilang 3-1. 3-1 waktu itu ya. Ya, betul. Waktu itu yang golin Hmm. Sandy Walsh saya ingat. Sandy Walsh Nah, ya. Hmm. sementara ya bisa dibilang timnas kita pun sudah lebih baik bahwa kekalahan 1-3 itu bukan kekalahan yang memalukan lah. Bisa lebih Ya. baik. Tapi melihat skuad sekarang kan dibandingkan waktu Piala Asia kita punya skuad yang lebih berkembang nih. Baik secara Hmm. materinya, kemudian hadirnya pemain-pemain baru yang dibawa oleh Ketua Umum PSSI, dinaturalisasi. Nah, kira-kira melihat kekuatan timnas sekarang untuk menghadapi Jepang besok gimana, Coach? Ya kalau dilihat materi yang sekarang ini yang eh, berkembang, saya tidak bilang naturalisasi ya, cuma pemain yang lahir di luar negeri aja. Jadi intinya tetap tetap orang Indonesia, warga Indonesia yang berhak untuk bermain di timnas. Kan. Jadi saya mudah-mudahan dengan hal baik ini menjadi apa ya, menjadi hal baik buat sepak bola Indonesia bahwasanya kita juga bisa bisa bersaing dengan mereka, dengan Jepang, dengan negara yang lain. Gitu, Mas. Nah, kalau melihat dengan materi sekarang, kalau 2000 Piala Asia kemarin, kiper masih Hernando Ari. Ya. Sekarang di skuad sekarang ada Nadeo, ada Martin Paes. Nah, Hmm. persaingan memang sangat ketat di timnas Indonesia belakangan ini. Nah, tapi dengan materi yang dibawa Sintayong ini, menurut Coach Purwanto sendiri, kita punya kansnya seperti apa sih di pertandingan besok? Kalau saya optimis tetap tetap Indonesia dengan beberapa pertandingan yang telah kita lakukan dari awal. Memang kalau kita melihat dari Jepang progresnya bagus sekali kan dari awal. Cuma kan mulai Jepang agak menurun kemarin draw dengan Australia. Ya, Betul. walaupun kita juga main di away, kita juga kalah dengan Cina. Tapi dalam hal hal permainan pun kita bisa, ya saya berharap bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi kita main di kandang dengan saya yakin supporter akan banyak sekali. Ya, terus kedua mungkin mudah-mudahan Jepang akan susah beradaptasi dengan iklim Indonesia yang panas seperti ini kan. Mudah-mudahan menjadi positif buat buat tim kita gitu aja. Oke, Coach Purwanto menarik tuh ketika tadi bilang soal ya sekarang lagi panas, hujan panas itu mungkin kalau sebagai pemain sepak bola pasti ada pengaruhnya ya Coach ya untuk istilahnya ketahanan fisik ketika bertanding. Ini saya lihat di jam-jam sekarang nih, jam-jam sore malam lebih sering hujan di Indonesia, lagi sering hujan. Tapi
Terlepas apakah itu akan berpengaruh atau enggak, menurut Coach Purwanto sendiri, skema apa sih yang harus dipersiapkan? Ini kan sebagai sesama pelatih nih, Coach Siap, Purwanto. siap, Bukan siap. maksudnya mau melangkahi Sintayong, tapi menurut Coach Purwanto, kita idealnya harus bermain dengan skema seperti apa, lalu menerapkan strateginya seperti apa untuk menghadapi Jepang. Ya kalau menurut saya kan kita di di satu menang menang apa ya, menang hal kebiasaan apa yang kita mainkan di Gelora Bung Tomo kan, teman-teman pemain timnas sudah membiasakan, apalagi dengan motivasi supporter yang banyak seperti itu. Mungkin kalau masalah taktikal saya tidak akan ikut terlalu campur, cuma saya berharap spirit pemain itu lebih, saya yakin lebih tinggi lagi untuk bisa memenangkan pertandingan, karena taktikal apapun, kalau apapun dilakukan, kalaupun spirit pemain lebih tinggi itu akan menjadi hal baik buat buat Betul, betul. pertandingan. Kalau masalah taktikal saya tidak, saya udah percaya Sintayong pelatih bagus yang bisa membuat hal itu. Apalagi saya lihat berapa pertandingan ini kan, apa yang kita lalui, wah spirit tingginya pemain. Ya itulah modal-modal awal buat kita untuk bisa mengalahkan Jepang. Ya, saya setuju sih, kalau soal taktik mungkin ya belajar dari kemarin juga waktu kalah lawan Cina, kemudian selalu dapat poin di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apalagi nih Sinteyong kan orang Korea ya, Coach ya. Iya, iya, dia Sangat lebih dekat lebih lah sama paham lah Jepang tentang hal itu. persaingannya. Sering Iya, lah bertemu dengan Jepang, pasti tahu nah, gitu. Nah, pasti tahu ta- juga. tapi Coach, ini nih aku menariknya gini. Jepang ini tuh punya komposisi di tengah sama di depan itu buat aku agak luar biasa. Karena mereka semua tuh rata-rata pemain Eropa. Saya melihat dari skuad Jepang hanya kiper dan back yang masih main di Liga Jepang. Di Sisanya lokal semua di ya. Eropa. Nah, kalau melihat lini serang Jepang dengan kekuatan hebatnya itu, kira-kira menurut coach, siapa sih pemain-pemain yang wajib untuk diwaspadai oleh Martin Paes, Jay Itzes? Ini istilahnya saya mau tahu menurut coach Purwanto, ini paling harus diwaspadai siapa sih? Ya, kemarin saya lihat kan kaptennya, cuma memang kaptennya yang dari apa ya, Liverpool itu ya, siapa namanya itu? Wataru Endo. Tapi katanya lagi cedera. Hmm. Kayaknya nggak dibawa. Cuma ada yang senior yang si Tom apa itu yang back dari itu kan. Tapi ada satu lagi Feyenoord yang strikernya kan AB atau itu. Tapi secara garis besar semua sama sih, Mas. Hmm. Perlu diwaspadai, semua semua perlu diwaspadai. Cuma memang ada hal penting, bahwasanya ada pengalaman jam terbang mereka bahwa di Eropa juga bisa. Tapi buat saya tetap optimis lah bahwa teman-teman timnas dan strategi taktikal dari Sintayong bisa membuat hal baik. Itu Kalau aja bicara untuk optimis, kita harus optimis pasti dong, coach. selalu saya Nah, selalu cinta. cuman ini yang aku agak kaget, ternyata istilahnya tadi pagi dapat kabar Miss Hilgers yang kemarin baru debut sama kita, sama timnas Indonesia di lini belakang tidak bisa datang karena cedera. Tadinya saya berpikir, oh Jay Itzes, Miss Hilgers, entah sama Kevin Dix yang baru datang, dengan Rizky Ridho, itu bisa membuat lini pertahanan kita cukuplah untuk menahan gempuran-gempuran Jepang. Tapi ketika Miss Hilgers ini tidak ada, menurut Coach Purwanto sendiri, kehadiran Kevin Dix yang baru, dan dia kan kebetulan pengalaman di Eropa luar biasa ya Coach ya, bisa main di Liga Champions juga. Nah, menurut Coach, pertahanan kita akan seperti apa sih kira-kira skemanya? Kalau selama ini saya lihat sih, sebelum ada Kevin Dis pun teman-teman udah bagus sekali. Ya, lagi sekarang udah ditambah Kevin Dek, ya mudah-mudahan bisa berharap bagus lagi. Jadi ada kesempurnaan di situ. Walaupun kita berharap Max Silver bisa datang, cuma memang karena ada faktor nasib dia lagi cedera kan. Jadi kita tetap support. Tapi tetap Hmm. tetap percaya dengan pemain yang ada sekarang ini bisa buat yang terbaik. Dan termasuk lokal, bukan lokal sih, maksudnya pemain yang bermain di lokal Indonesia juga, Rido juga bisa bagus di situ kan. Dan Saya saya setuju yakin kok, Coach, apalagi saya kemarin optimis. Ridho main bagus di Persija ya. Bagus sekali sih itu. Baik, Dan baik. termasuk kita Nah, kita bangga pemain timnas yang bermain di lokal. Maksudnya bukan anu ya, kita membedakan pemain naturalisasi itu bukan, semua semua sama. Cuma memang dia bermain di liga lokal gitu. ya, ya, ya. Saya setuju sih kalau misalnya kayak Rizky Ridho itu mulai bisa dibilang bersaing. Entah mungkin memang di kompetisi lokal kita juga semakin Berkembang, berkembang atau mungkin berkembang. di timnas dia semakin terangkat.
cara permainannya dengan bermain dengan teman-teman yang lain. Tapi saya mengakui sih Rizky Ridho itu berkembang sangat besar. Jujur Nah, Mas, Coach, dengan pemain Indonesia yang kita bermain di luar negeri itu membawa spirit baru buat pemain-pemain yang bermain di liga lokal Indonesia, bahwasanya kita juga bisa menunjukkan bahwasanya tidak beda lah bermain di liga lokal sama liga di luar negeri itu aja. betul, betul, betul. Nah, Coach Purwanto, tapi ada satu nih yang saya sih sebenarnya kemarin berharap lawan Jepang ini kan pasti gempurannya sangat Mm-mm. banyak. Tapi Mm-mm. saya juga berharap setidaknya bisa bermain imbang atau bahkan ya Mm-mm. syukur-syukur bisa menang gitu di depan Siap, para siap. Mm. penggemar. Mm. Tapi untuk bisa menang atau setidaknya menyamakan kedudukan atau unggul lebih dulu itu kan butuh gol. Tapi persoalannya kalau saya sebagai jurnalis melihatnya gol-gol kita selalu datang dari sayap atau dari lini kedua. Ada satu masalah, kenapa saya agak bingung striker. Nah, Mm-mm. sebagai seorang mantan striker, Coach Purwanto melihat situasi di lini depan, entah Mm-mm. timnas, entah memang stok striker kita itu seperti apa sih sekarang, Coach? Ah, kalau saya melihat striker timnas tidak begitu apa dibilang harus bikin gol, enggak juga Mas. Karena ini termasuk dari strategi seorang pelatih. Dan sekarang sepak bola modern itu perlu apa ya? Perlu kedinamisan. Nggak harus berharap striker bisa bikin gol karena kita juga bisa melihat Sintayong juga bisa manfaatkan dari second line untuk bisa bikin gol dan tugasnya striker pun tidak harus bikin gol, bisa membuat ruang, mencari ruang untuk temennya. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan striker untuk bikin gol atau tidak gol karena apa? Yang penting dia bisa membuat hal baik, membantu timnya itu dengan membantu temannya untuk bisa bikin dan itu juga hasil baik buat tim juga kan. Dan itu bukan termasuk taktikal juga dari Coach Sintayong bisa membuat hal baru bahwa dari second line juga bisa bikin gol. Kita juga tidak harus menyalahkan seorang striker sih, mas gitu. Karena sepak bola modern tidak harus seperti oh striker bikin gol enggak juga. Yang penting dia bisa membuat hal baik, ruangan atau assist buat temannya itu juga termasuk kontribusi dari seorang striker untuk sepak bola modern sekarang ini, Oh, Mas. oke, menarik, Coach. Terima kasih buat pandangannya. Nah, tapi kalau melihat dari skuad saat ini, menurut Coach, kira-kira nih, aku pengen tahu motor dari tim Indonesia menurut Coach Purwanto untuk pertandingan besok. Siapa aja sih Coach yang menurut Coach sosok-sosok yang bakal jadi kunci permainan timnas Indonesia? Oke, kalau dari belakang memang kita tetap melihat AS ya yang bisa Betul. mengkoordinir dari lini belakang. Kalau lini belakang kita lihat Jais ya, yang saya lihat kan. Hmm. Dan ke anu ya saya lihat Tom Hai yang bisa di tengah bisa mengatur dari situ. Dan kalau yang depan saya lihat Patrick Strik. Saya juga suka Patrick Strik. Kenapa? Dia seorang striker yang bisa membuat buat ruang. Nah, kata orang bilang, oh Strik kalau susah bikin gol. Ah, buat saya bukan itu sih sebenarnya melihat harus melihat kontribusinya striker. Nah, Betul, betul, betul. gitu. Nah, Coach Purwanto ini menarik ketika bicara soal striker, penyerang, bahwa sekarang perannya tidak selalu mencetak gol. Tapi Mm, ya mungkin ya memang entah pengamat, netizen melihat bahwa mm, oh fungsi seorang striker utamanya mencetak gol selain ya mungkin membuka ruang. mm. Tapi saya penasaran sih, menurut Coach Purwanto sendiri, penyerang-penyerang kita, saya mau bicara soal penyerang-penyerang seperti yang bermain di Liga Indonesia sendiri. Mungkin ada Ramadan Sananta, mungkin Nah, juga anak coach sendiri, siap, Arkan siap, siap, Kakak. siap. Itu menurut coach ini kan istilahnya mereka masih muda tapi sudah sering digenjot Mm, di timnas. Perkembangannya pun mm, sudah terlihat mm, baik di level mm, nasional maupun di level klub. Arkan itu kalau nggak salah debut dia usia 15 siap, tahun ya siap, coach ya. siap. Debut di Persis 2 tahun lalu, sekarang umur masih 17 tahun tapi sudah bisa masuk di tim senior. Saya jadi teringat sama Bambang Pamungkas lah, Boas Salosa. Mereka kan masuk di klub aja dalam posisi mereka masih belasan tahun waktu itu. Nah, Mm, tapi menurut Coach Purwanto sendiri, bagaimana sih pemain-pemain muda ini? Ya, anggaplah kita bicara Ramadhan Sananta atau Arkan Kakak sendiri untuk mm. bisa nantinya tetap bersaing ke timnas senior dengan materi yang sekarang ada. Ya, kalau menurut saya yang utama adalah mentality mereka dan attitude mereka bahwa mereka siap bersaing di level yang ke atas dengan sekarang banyaknya pemain asing yang ada di Liga Indonesia kan.
bahwasanya mereka tuh mempunyai kemampuan untuk bisa bisa menjadi striker yang baik di Liga Indonesia ini. Wah, menarik nih. Aku jadi penasaran nih, kira-kira kalau Coach Purwanto mengajarkan mentality ke Arkan Kakak gimana nih metodenya, Coach? Saya bilang ke dia bahwasanya kamu harus punya etos kerja, harus kamu belajar. Apalagi dengan pemain asing kamu bisa belajar dengan hal baru, ilmu baru, cara bermain dia baru. Jadi itu menjadi modal buat kakak. Karena apa? Semakin umur bertambah akan semakin banyak pengalaman yang kamu lakukan. Tapi yang penting dalam setiap latihan atau setiap pertandingan setelah kamu dikasih kesempatan kamu harus bekerja keras. Itulah masalah gol, masalah apa itu tergantung dari hal baik dari Allah dan penting kamu bisa membuat kontribusi walaupun tidak bisa bikin buat kontribusi buat tim itu yang terutama. Ya, ya, ya. Nah, ini saya barusan teringat nih tiba-tiba. Kemarin ini kakak Ya, nih masuk ini ya, Coach 60 talenta muda terbaik versi media Inggris Guardian. Sama kayak siap. waktu berapa Siap. tahun lalu tuh Marcelino juga masuk. Marcelino ya, Ya. Marcelino Nah, ya, siap. ketika Coach Purwanto mendengarkan kabar bahwa Arkan Kakak adalah masuk dalam 60 talenta muda terbaik nih saat ini. Reaksinya gimana waktu itu, Coach? Ya, kalau di bangga pasti bangga, Mas. Cuma saya akan hanya memberikan nasihat buat kakak. Itu penilaian dalam satu tulisan, saya bilang. Tapi kalau kamu menjadi pemain striker yang secara kasar legend untuk kamu sukses, kamu itu menjadi motivasi. Jangan menjadi hal itu di pikiran otak kamu, kamu udah menjadi level yang terbaik seperti Lionel Yamal. Karena hal itu akan sia-sia kalau kamu tidak mempunyai hal baik, motivasi, kerja keras lagi untuk bisa meningkatkan kualitas kamu. Itu. Oh, oke. Nah, Coach Purwanto, tapi aku penasaran. Waktu kakak terpilih itu menurut Coach Purwanto sendiri, ya tanpa mengesampingkan peran sebagai seorang ayah ya, tapi sebagai seorang pelatih. Apa sih Coach yang menurut Coach, oh anak ini memang layak terpilih sebagai 60 pemain muda terbaik itu. Menurut Coach sendiri, kenapa kakak itu bisa terpilih? Waktu itu juga saya kaget kenapa saya begitu. Tapi mungkin dari penilaian dia berbuat kontribusi di timnas Piala Dunia itu mungkin yang menilai jurnalis Jurnalis, seperti itu. betul. Jurnalis seperti itu. Nah, ini masih menyangkut kakak nih, jadi saya keinget Ya. terus. Ada kepikiran nggak coach untuk istilahnya ngasih saran atau mendorong kakak untuk suatu saat main di luar negeri atau malah ya udah main di Indonesia saja? Ya, saya sudah bilang sama kakak, carilah level yang tinggi yang bisa kamu raih. Bila mana kamu punya target hal baik untuk kamu ke luar negeri, ya kamu lakukan. Tapi yang utama bahasanya kamu matangkan dulu diri kamu, siapkan diri kamu untuk di Liga Indonesia ini dengan mentality kerja keras kamu, attitude kamu yang terbaik. Dan mohon maaf juga saya kasih saran mereka, ya kalaupun ada yang mengkritik kamu, baik positif atau negatif, cari hal yang baik dari hal kritikan itu untuk memotivasi diri kamu. Karena mentality yang utama yang membuat kamu menjadi baik. Betul betul ya, saya sempat berapa kali melihat ya rekan kakak tidak lepas lah dari namanya Ya kritik ya pastinya. coach ya. Karena Tapi saya melihat semua orang menilaikan ketika ingin dia kesempurnaan dengan anak usia 17 tahun. Tapi itu memang wajar. betul betul. Tapi Dan saya tapi saya buat suka, kakak itu saya menjadi motivasi. Saya suka dengan Arkan Kakak mentalitasnya bagus. Jadi ketika dikritik pun, ketika besok bertemu dengan wartawan masih mau mau berbicara, masih mau diajak ngobrol. Saya melihat, oh ini anak tough, kuat. Wah, Nah, nggak tahu ya, saya amin, mungkin amin, berpikir, amin. wah mungkin wejangan dari sang ayah nih sangat bagus nih. Nah, Ya kan tapi saya coach udah bilang kalau sama dia, ya kalau kamu udah memilih sepak bola ya hal ini yang kamu harus kamu kamu akan dapatkan gitu. Tapi ya yang penting betul. kamu bisa tetap tetap merespon dengan hal positif tentang hal ini. Ya, ya. Tapi coach kalau mau lihat sosok Arkan Kakak sekarang menurut coach dalam 10 tahun ke depan atau usianya 27 lah, usia emas, akan seperti apa coach harapannya, bayangannya? Ya kalau masalah bayaran pertama Mas itu tergantung nantilah dari Allah memberikan rezeki buat dia. Cuma kalau dalam hal hal masalah kualitas saya berharap bisa mematangkan dirinya dia dengan banyak cobaan-cobaan yang dia lalui dari prosesnya sekarang ini untuk ke depannya. Mas. Kalau masalah rezeki Allah yang menentukan. Ah, amin, amin. Oke, nah coach aku balik nih ke timnas Indonesia besok lawan Jepang. Waktu Ya. 3 pertandingan pertama, timnas kita tuh selalu berhasil lah meraih poin. Walaupun di pertandingan keempat kita kalah lawan Cina. Tapi saya jujur waktu itu saya optimistis. Wah, bisa dapat poin dari Australia, bisa dapat poin dari A. Ini bagus nih. Walaupun saya waktu itu berpikirnya poin-poin-poin, nanti Jepang mungkin kehilangan poin ya wajar karena Jepang adalah tim yang sangat bagus di grup Nah, kita di ini grup kita gitu. ini paling paling dia paling anu ya, paling
ya paling berprogres baik ya Betul, paling betul. Istilahnya peringkatnya paling bagus, pemainnya paling lengkap, semua punya jam terbang paling luar anu lah menurut biasa. saya tuh dalam beberapa pertandingan dia paling konsisten. Betul sekali. Walaupun kemarin sempat Hmm. seri ya, Coach ya. Nah, Siap. tapi besok itu menurut Coach dengan kekuatan yang dimiliki Jepang dan pengalaman yang sudah dijalani timnas dalam 4 pertandingan, hasil ideal untuk timnas Indonesia besok ketika lawan Jepang itu seperti apa, Coach? Ya kalau Idealnya. secara ideal untuk saya ya Hmm. bisa kita memenangkan pertandingan karena kita udah banyak. eh, tapi kita kalah pun sama Cina tuh dengan hal baik loh Mas. Kalah bukan karena kalah kita kalah kualitas, tapi kalah karena kita ada apa ya ya tahu sendirilah secara gimana. Tapi dalam segi permainan kita menurut saya kita udah di atas Cina. Walaupun Betul, dalam hasil skor kita kalah ya. betul. Tapi saya berharap progresnya pemain Indonesia meningkat sekali Mas dengan draw-draw. Walaupun kalah itu tapi cara mainnya kita udah meningkat sekali. Dan mudah-mudahan besok kita dengan Jepang bisa tambah meningkat lagi dalam hal hal hasil gitu. Gitu. Menurut Coach Purwanto yang pernah juga lah bermain untuk timnas, dukungan supporter tuh akan seperti apa sih Coach menurut Coach? Memberikan pengaruhnya terutama besok nih ketika melawan Jepang. Apakah akan justru menjadi penyemangat atau malah jadi beban untuk timnas? Karena kan yakin nih lawan Jepang nih stadion pasti full. Full. Ya kalau menurut saya sebagai pemain, wah itu udah spirit menjadi apa ya tenaga di luar biasa. Karena kita juga bermain dengan banyak supporter itu kan tujuan impian kita. Apalagi dengan sekelas stadion terbesar yang bisa dipenuhi dengan supporter itu bukan malah menjadi beban, menjadi motivasi lebih tinggi. Dan saya yakin pemain sekarang ini semakin malah makin bagus, semakin motivasi bagus, semakin spirit bagus dengan teriakan penonton seperti itu gitu mas. Ya, ya kita harapkan ya dukungan Hmm. supporter ini Ya. benar-benar jadi penyemangat ya Coach Karena saya buat. lihat supporter sekarang udah mulai positif tentang untuk mensupport Betul, betul. pemain Semua kita. mendukung. Oh, yang mendukungnya minta ampun. Kritik Itu ada tapi mungkin tidak yang bikin banyak. iri di saat zamannya saya. Dulu supporter kurang begitu. Sekarang, waduh, kalau saya Kalau dulu bagaimana, Coach? ya nggak se loyalitas seperti sekarang ini mas. Oh, tidak seantusias sekarang Ya ya. antusias lebih tinggi sekarang ini gitu. Oh, siap, Kalaupun siap. saya Nah, Coach. mau berdoa, saya bisa didatangkan sekarang di timnas nih kalau mau, kalau bisa. Baik, baik. Coach, kalau ngomong prediksi, Coach, kira-kira besok akan berakhir eh, menang, seri, imbang, kalah, atau dengan skor lah. Kira-kira berapa-berapa? Ya kalau saya berharap Indonesia bisa menang minimal selisih 1 gol, bisa 1-0, 2-1, 3-2. Oh, siap. Jadi kita tunggu ya besok akan menang 1-0 atau menang 2-1 ya. Saya harapan saya juga Saya bisa lah harapkan menang dua seperti satu itu. kejar-kejaran. Oke deh, Coach Purwanto, terima kasih banyak nih untuk Siap, waktunya untuk bola.com. Nah, buat sobat bola.com, itu tadi pembahasan saya dengan Coach Purwanto Suwondo. Eh, Kita lihat bagaimana nanti timnas Indonesia akan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Harapan seperti Coach Purwanto tadi bilang, ya kita optimistis, kita harus bisa coba menang. Apapun itu, dukungan dari supporter nanti pasti akan menjadi penyemangat bagi pemain-pemain siap, timnas. Oke, siap. sampai Makasih jumpa. Mas. Siap. Selamat malam. Siap.